Apa yang saya sampaikan pagi ini kelanjutan daripada apa yang saya sampaikan pada hari Sabtu kemarin, ya, tentang hal berdoa berpuasa, terambil dalam Daniel pasal 9 ayat yang ketiga. Kita belajar tentang doa dan puasa yang dilakukan oleh Daniel, saudara ya. Daniel pasal 9 ayatnya yang ketiga. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama baca ayat ini bersama-sama dengan keras. Daniel pasal 9 ayatnya yang ketiga. 1, 2, dan 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Hal pertama yang saya coba bagikan sama saudara, langsung saja lihat PowerPoint gambar yang pertama. Saudara, ketika kita berpuasa di dalam Tuhan, saya ulang ya kalimatnya begini. Ketika Anda dan saya niatan pagi ini kita berpuasa di dalam Tuhan, puasanya karena Tuhan, puasanya di dalam Tuhan gitu ya. Puasa yang kita kerjakan di dalam Tuhan ternyata itu adalah kebalikan dari yang dilakukan oleh Hawa. Puasa yang kita kerjakan itu kebalikan daripada dosa. Tahukah Anda kenapa Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa? Karena mereka itu makan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Itu buah pengetahuan baik dan jahat. Jangan dimakan, jatuhlah mereka dalam dosa. Tetapi berpuasa itu justru di mana kita itu boleh makan, sebetulnya diizinkan Tuhan makan, tapi kita menolak, tidak mau makan. Coba kita baca dulu ya Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Ya, saya baca ya. Ini peristiwanya. Kenapa manusia pertama jatuh dalam dosa? Mereka melakukan dosa gitu. Saya baca ya. Lalu dikatakan Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Apa perintahnya? Semua pohon dalam taman ini, di Taman Eden, boleh kau makan buahnya dengan bebas. Bebas kamu makan, diizinkan Tuhan makan ini semuanya. Dengarkan penjelasan saya. Manusia pertama di Taman Eden dibebaskan, diizinkan. Ini pohon buah-buah dalam taman, makan semuanya, diperbolehkan, diizinkan, bebas kamu makan. Tapi lihat ayat 17. Tetapi kata firman Tuhan, kata Tuhan, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, tidak boleh kamu makan. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kenapa manusia pertama jatuh dalam dosa, melakukan dosa? Makan satu buah pengetahuan baik dan jahat, memakan sesuatu yang tidak diizinkan, makan sesuatu yang tidak diperbolehkan, dilarang, tapi malah dimakan. Jatuhlah dalam dosa. Jadi kenapa orang berdosa? Orang berdosa itu karena melakukan sesuatu yang ditentang oleh Tuhan, malah dilakukan, itu dosa. Berpuasa itu kebalikan daripada melakukan dosa. Berpuasa itu kebalikan daripada yang dilakukan oleh manusia pertama. Itulah Adam dan Hawa. Ya, yang tidak boleh dimakan malah dimakan. Ya, kebalikannya kita kalau Anda lihat gambarnya berikutnya. Nah, ketika kita berpuasa dalam Tuhan, puasa itu justru begini artinya, kita itu menolak makanan yang Tuhan izinkan untuk dimakan, kita makan. Tadi di Taman Eden, semua pohon buah dalam taman ini bebas kamu makan, silakan makan. Lu makan gak apa-apa, silakan dimakan. Mereka makan. Tapi ada satu buah pengetahuan baik dan jahat yang tidak diizinkan, dilarang, malah dimakan. Jatuh dalam dosa. Puasa itu justru menolak. Ya, makanan yang Tuhan sodorkan, diizinkan sama kita, ayo kamu makan. Seperti saya katakan pada beberapa hari yang lalu, hari Sabtu tepatnya, Anda punya hak, Anda bisa makan hari ini. Dengan uang yang saudara punya, Anda bisa makan sarapan pagi, breakfast yang enak-enak. Ya,
Dengan uang yang Anda punya, Anda bisa makan makanan yang lezat-lezat, yang hauce gitu ya saudara ya. Anda bisa makan. Tapi Anda memilih begini, enggak, aku enggak makan hari ini, tidak minum hari ini. Yang diperbolehkan Tuhan, diizinkan, silakan makan. Tapi kita niat puasa dalam Tuhan, kita malah menolak makan. Berpuasa hari ini itu artinya adalah menolak makanan yang diizinkan Tuhan untuk kita makan. Enggak Tuhan, aku enggak makan, enggak minum hari ini. Tujuannya apa? Berpuasa. Bagaimana berpuasa yang kita belajar pagi ini seperti yang dilakukan oleh Daniel. Ada macam-macam puasa. Puasanya Musa, Elia, Esther. Kemarin saya ajarkan puasa tentang yang dikerjakan oleh Imam Esra. Mereka berpuasa karena mereka tidak berdaya, tidak sanggup melakukan sesuatu, berjalan 40 hari dari Babel menuju ke Yerusalem, tanah perjanjian. Banyak tantangan yang berat. Mereka tahu mereka nggak bisa nyampe ke tanah perjanjian melalui daerah-daerah suku bangsa yang berbahaya, perampok yang jahat, bawa harta yang banyak, tidak berdaya. Dalam ketidakberdayaan mereka berpuasa dan macam-macam. Sekarang saya tunjukkan puasa yang dilakukan Daniel. Seperti apa puasa yang diajarkan firman lewat kitab Daniel. Saya baca ulang sekali lagi, tolong Anda perhatikan. Mari kita mulai masuk tentang puasa yang dilakukan Daniel. Puasa secara rohaninya ya. Lihat. Lalu dikatakan aku, yaitu Daniel. Kalau pagi ini aku adalah saya dan saudara. Ini puasa yang kita lakukan. Mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah. Untuk apa? Untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Terjemahan bahasa Inggris lebih lebih tajam, lebih enak saya ngomongnya, menjelaskannya maksudnya. Terjemahan bahasa Inggris King James Version disalin dengan kata begini, and I set my face unto the Lord God. Jadi Daniel itu sengaja men-setting dirinya, ya. I set my face, dia setting wajahnya, mukanya, dikatakan apa? Unto the Lord, memandang kepada Tuhan. Disetting memang diarahkannya kepada Tuhan. Makanya dia berpuasa. Berpuasanya memang mengarahkan dirinya, memandangnya kepada Tuhan. Disetting dalam doa dan permohonan. Ini puasanya Daniel. Puasa itu bukan sekedar tidak makan, tidak minum. Kalau Anda mendapatkan pahala, Anda mendapatkan jawaban doa mujizat yang besar dan luar biasa, sakitmu disembuhkan, engkau dipulihkan Tuhan. Seperti Esra, mereka dengan rombongan bisa nyampe ke tanah perjanjian, bawa berkat hampir 60 triliun mereka bawa untuk membangun bait Allah. Kalau bisa nyampe, itu bukan sekedar karena mereka tidak makan, tidak minum, mereka pun memandang wajah Tuhan. Doa puasa, makanya doa puasa, ada macam-macam doa. Salah satunya doa puasa. Doa puasa ini bagian daripada doa. Pokoknya doa ditambah puasa. Puasa itu bagian doa. Ada doa disertai nasar. Nasar ini bagian dari doa. Doanya nggak boleh lepas. Doa semalam suntuk, malam-malam sampai pagi doa. Ini bagian daripada doa. Bukan cuma semalam-malaman melek matanya atau ngapain nggak tidur, tapi doa. Doanya nggak boleh lepas. Doa semalam-malaman. Doa disertai dengan bernasar. Doa apa lagi ya? Doa puasa. Kalau Anda cuma puasa tok, nggak makan, nggak minum, itu bukan doa puasa. Puasa harus disertai dengan doa. Kita setting memang sengaja mau berdoa dan memohon kepada Allah. Ya, kita setting mengarahkan muka kita memang mau memandang kepada Tuhan gitu. Setting. Saya baca chatting yang masuk dari jemaat online, kalau nggak salah dari Ibu Meva Panggabean. Mungkin dari mana ya, kayak dari Medan kayak Panggabean, Ibu Panggabean ya. Ibu Meva mengatakan, "Pak, saya ingin doa puasa hari ini. Tapi bagaimana saya nggak bisa doa? Sepanjang hari doa puasa dari pagi mungkin sampai buka, kerja terus. Bagaimana bisa doa?" Kita itu doa bisa dalam roh ya. Kita bisa doa 24 jam. Walaupun kita nggak tutup mata, tapi dalam hati pun lagi driver, lagi duduk, lagi kerja, kita bisa berkata, "Tuhan, terima kasih buat hari ini." Mungkin dalam hati, connect roh kita dengan Tuhan.
Bahkan kita bisa berdoa dalam hati kita tetap bisa menyembah Tuhan kok mengerjakan sesuatu. Artinya gini loh, secara roh kita terkonek dengan Dia. Saya bisa memaklumi jangan jadi halangan karena urusan kerja yang padat, lalu Anda tidak punya waktu berdoa. Bukan berarti Anda nggak ada bisa berdoa. Kita bisa berdoa kapanpun, lagi duduk saja kita bisa connect berdoa sama Tuhan kok. Saya lagi perjalanan bisa berdoa. Saya lagi mengerjakan sesuatu bisa terkonek dengan Tuhan gitu. Tapi tentu saja ada yang punya kesempatan waktu ya 15 menit kah, 1 jam kah, masuklah dalam doa, baca firman atau mengingat-ingat sesuatu perkataan Tuhan, mesti ada. Memang sengaja setting gitu. Seperti gini ya, kalau terjemahan mengatakan I set my face unto the Lord God. Memang disetting wajah kita memang mengarahkan dalam doa, permohonan kita memandang kepada Tuhan. Itu kayak gini gambaran saya, mobil-mobil zaman sekarang itu canggih ya. Saking canggihnya sampai bisa disetting tuh mobil yang modern, yang keluaran terbaru. Ya, mau berjalan kemana dari Jombang gereja kami jalan Buya Hamka nomor 5, tinggal disetting, pencet knopnya, tek, berangkat dari sini. Google Map-nya ya. Nanti misalnya saya mau ke Surabaya, jalan apa? Misalnya mau ke Tunjungan Plaza, tinggal di setting tek 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 cepet lagi. Itu bisa autopilot tanpa di setir lagi, tanpa digas pedal gas, jalan sendiri. Setting lagi kecepatannya 60 km atau 80 km per jam maksimal. Mobil sekarang bisa menyesuaikan loh sesuai setting. Nanti belok dia bisa belok sendiri. Di depan ada mobil, dia bisa ngerem, memperlambat sendiri. Coba, saya pernah naik mobil dengan teman saya diantar ke bandara seperti itu. Saya juga pikir-pikir, aduh, semuanya bisa dikendalikan seperti ini ya. Waktunya belok, dia belok. Nanti ada mobil di depan, kecepatannya berkurang sendiri tanpa mencet pedal di kaki, pedal gas. Itu disetting, kecepatannya disetting, tujuannya disetting, tahu-tahu nyampe tujuan. Ini cuman contoh. Sama dengan ada style televisi sekarang. Televisi sekarang itu ada istilah apa ya? Smart TV ya. TV sekarang TV pinter. TV diciptakan TV pinter, makanya smart TV. Anda bisa pilih TV mana, channel mana yang Anda mau pilih tonton. Iya kan? Saluran mana yang Anda mau tonton, televisi swasta mana yang Anda mau lihat, tinggal pilih salurannya. Anda tinggal pencet saja Anda mau pilih mana, hiburan atau siaran rohani, tinggal pilih. Tujuan Anda kemana, di setting. Settingnya apa? Sama dengan puasa kita hari ini, bukan sekedar tidak makan dan tidak minum. Puasa yang diajarkan dalam kitab Daniel, kita tidak makan, tidak minum dalam puasa. Tujuannya adalah berdoa, bermohon kepada Allah. Setting pandangan kita itu kepada Tuhan lewat doa puasa. Jadi kita berdoa puasa memang sengaja setting tubuh kita, setting wajah, iman, pandangan kita memandang kepada Tuhan. Biasanya kita sepanjang hari lepas hari hanya memandang kepada kesenangan dunia. Sorry saya katakan ya, selama ini mungkin kita settingnya pandangan kita hanya kepada kesenangan dunia, hanya memandang kepada keindahan dunia. Settingnya pandangan kita hanya tertuju kepada semakin melambung tingginya harga-harga barang. Kita khawatir, kok makin mahal sih, kok makin mahal sih. Itu aja yang kita setting wajah kita memandangnya. Atau kita memandang kepada pencobaan, ujian yang kita hadapi. Ada kan kadang-kala anak Tuhan, kok gak bisa memandang kepada Tuhan, gak bisa fokus memandang Tuhan kita besar dan luar biasa. Fokusnya memandang wajahnya, imannya hanya kepada apa? Kepada ujian, pencobaan, ujian, kesulitan, penderitaan, sengsara yang dihadapi, atau sakit penyakit dihadapi. Gak bisa fokus memandang Tuhan. Kita setting diri kita hari ini lewat doa dan puasa. Untuk apa? Untuk memandang Tuhan. Ya, I set my face unto the Lord God. Memandang kepada Dia. Puasa kita itu memang karena Tuhan, untuk Tuhan. Settingnya memang sengaja. Ini kan perintah Tuhan. Kita berpuasa bukan untuk kepujian diri kita, bukan untuk kesombongan kita, gembor-gembor. Lu tahu gak, Eka puasa lo hari ini, Eka puasa.
Kita tunjukkan bukan untuk diri kita. Kita puasa ini karena perintah Tuhan kan. Untuk Tuhan bahasa saya. Karena Tuhan kita berpuasa. Bukan karena pendetamu. Bukan karena saya sebagai gembala saudara yang melayani secara online. Lalu kita berpuasa. No, bukan untuk saya. Saya berpuasa pun bukan untuk diri saya sebagai pendeta. Saya berpuasa karena Tuhan. Saya berpuasa ini karena perintahnya. Kita berpuasa karena kita mau setting diri kita, mengarahkan lebih lagi pandangan kita kepada Tuhan. Biasanya kita hanya memandang kesenangan dunia. Biasanya kita hari-hari hanya memandang kesusahan kita, kesulitan kita. Sekarang kita berkata enggak. Sekarang aku mau setting imanku, pandangan imanku, memandang kepada Tuhanku yang besar. Berpuasa kita karena Tuhan kita yang besar. Pandang Dia. Kalau kita pandang diri kita terus, kekurangan kita, jadi lemah iman kita. Yang rugi saudara, terus fokusnya memandang, settingnya diri kita, jadi kecewa saudara. Kok gini sih Tuhan, udah setia kok gini sih. Anda nelongso, orang Jawa katakan. Nanti Anda akan merasa diri, udah percaya Tuhan kok alami gini. Ada kecewa yang rugi Anda. Coba sekarang setting dirimu memandang kepada Tuhan. Ada ingat cerita tentang Petrus? Ini gambarnya. Satu kali ketika perahu para murid mau tenggelam di danau Galilea, Yesus tolong mereka hampir jam 3 pagi. Berjalan di atas air, gelombang yang besar. Petrus semuanya takut. Tenang, ini jangan takut, semua tenang. Lalu Petrus berkata begini, Tuhan, jika itu adalah Engkau, suruh aku berjalan di atas air. Yesus berkata ini, Petrus, datanglah. Begitu mendengar perkataan firman yang dilepaskan oleh Yesus, dia keluarkan kakinya dari perahu dan berhasil. Ketika Petrus fokusnya memandang kepada Tuhan yang ada di depannya, dia bisa berhasil, dia berjalan di atas gelombang yang besar, berjalan di atas kemustahilan, berjalan di atas mujizat, bukan tenggelam dalam gelombang kehidupan, tapi berjalan di atas gelombang kehidupan dunia. Dan dia menang loh. Menang atas gravitasi bumi. Dia bisa berjalan di atas air. Tetapi saya baca ayat ini, ketika dia merasa tiupan angin keras. Saya baca deh Matius 14 supaya jelas dari ayat firman Allah dihidupkan lewat kata-kata ini. Ayat 30-31 dikatakan begini firman Allah. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, merasa tiupan angin keras, bunyinya keras saudara ya, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ketika dirasa, hati-hati dengan perasaan kita. Perasaan itu lawannya iman. Mari belajar setting iman kita, memandang Tuhan. Hari itu Petrus tenggelam, walaupun dalam tanda kutip Yesus ada di depannya, mungkin 1 meter 2 meter dekat, tapi dia tenggelam. Ada Yesus di depannya, ada Yesus di dekatnya, tapi dia tetap tenggelam. Kenapa? Karena fokusnya, settingnya bukan memandang kepada Tuhan, dia memandang gelombang yang besar. Dia merasa tiupan angin keras, dia pandang itu angin yang keras menimbulkan gelombang besar. Tidak lagi settingnya terarah kepada Tuhan, membuat dia tenggelam. 2023 yang kita jalani ini, kalau Anda ingin berjalan di atas badai kehidupan gelombang yang besar, berjalan di atas kemenangan melawan tantangan yang suka di tahun ini, arahkan pandanganmu mulai pagi ini kepada Tuhan. Bukan kepada tahun yang sukar, bukan memandang kepada kesulitanmu. Anda mau menang hari ini, arahkan kepada Tuhan. Anda akan berjalan di atas kemustahilan, bukan tenggelam oleh tantangan dunia, tapi di atas gelombang Anda menang. Ada tiru yang namanya Petrus. Ketika memandang kepada Tuhan, dia berhasil. Begitu arahkannya kepada yang lain, tenggelam dia. Nah, seringkali selama ini pandangan kita terarahnya kepada yang lain. Persoalan, kesukaran, kesulitan. Ini hari pertama kita mau belajar. Karena Tuhan sih kita berpuasa, bukan karena khotbah saya, bukan karena pengajaran yang saya sampaikan pada saudara, karena Tuhan. Kita kembali kepada ayat yang kita baca tadi saudara ya, Daniel pasal 9 ayat 3. Saya mau terangkan sesuatu di sini sama saudara. Perhatikan kalimatnya baik-baik.
Saya berkali-kali katakan untuk Tuhan, karena firman-Nya. Ya. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah. Untuk apa? Untuk ada kata untuk mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah. Untuk apa? Berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Untuk berdoa dan bermohon. Jadi tujuan puasa kita memang untuk berdoa untuk Tuhan. Ada bingung kali ya, berpuasa kok untuk Tuhan, berpuasa kok karena Tuhan, ada asing. Makanya saya katakan berpuasa secara Kristen, berpuasa di dalam Tuhan itu berbeda dengan puasa-puasa yang lain. Kita berpuasa itu memang karena Tuhan gitu loh, untuk Tuhan. Anda mau jelas, saya perjelas ayatnya ya. Saya tunjukkan Zakaria pasal 7 ayat 5. Saya bukan ngarang-ngarang, tapi ini saya selalu pakai ayat menerangkan ayat. Jadi tak terbantahkan, memang itu firman-Nya gitu. Saya baca Zakaria pasal 7 ayat yang kelima. Lihat ayat ini, perhatikan baik-baik ayat ini. Dikatakan begini, katakanlah kepada seluruh rakyat negeri, ya, dan kepada para imam demikian, ketika kamu berpuasa, saya ulang, perhatikan, ketika kamu berpuasa dan meratap, menangis ya, bercucuran air mata dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini di tanah Babel, adakah kamu bersungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Seringkali orang berpuasa itu karena pembuangannya di Babel. Aku menderita sengsara. Ya boleh saja berpuasa karena kesengsaraanmu. Tapi tujuan murni kita berpuasa adalah kita setting diri kita memandang Tuhan, karena Tuhan, untuk Tuhan. Ayat ini berkata, adakah, ini seperti templakan, ini seperti teguran. Tuhan seperti menyerang dengan kata-kata yang tajam. Adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Apa tujuan kita puasa ini untuk Tuhan atau untuk apa? Lihat ayat ini. Sebab macam-macam tujuan orang berpuasa. Di Kisah Rasul diceritakan, tidak usah dibuka. Percaya dengan saya katakan, orang-orang Yahudi, termasuk orang Farisi, mereka berpuasa. Mereka berkata begini, kami tidak akan buka puasa, kami tidak akan makan dan minum sebelum kami melihat Paulus itu mati. Mereka berpuasa tujuannya begini, Tuhan biar Paulus mati, bunuh Paulus. Ini puasa model apa? Puasa dengan niatan kebencian, macam-macam tujuan puasa. Bukan untuk itu loh saudara ya. Kau mungkin punya orang memusuhi saudara, lalu tujuanmu berpuasa supaya orang itu mati, supaya orang itu sakit. No, bukan begitu. Puasa kita itu rohani, karena Tuhan, untuk Tuhan. Ini koreksi tajam buat kita. Adakah dikatakan apa? Kamu bersungguh-sungguh berpuasa untuk aku. Berpuasa itu untuk Tuhan, untuk aku. Akunya huruf besar, itu Tuhan. Selama ini kita berpuasa, adakah sungguh-sungguh untuk Tuhan? Ini ayat loh yang berkata, puasa itu memang sengaja untuk Tuhan, mengarahkan wajah kita kepada Tuhan, karena Tuhan. Saya berdoa kalau motivasi kita, niatan imannya murni karena puasa untuk Tuhan, karena firman-Nya, karena Tuhan. Tuhan kasih kekuatan kepada kita sepanjang hari ini. Tuhan tolong setiap kita puasa untuk Tuhan, puasa karena Tuhan. Kalau kita makan minum itu bukan untuk Tuhan kan. Jadi kita berhenti makan dan minum itu sengaja kita mau karena Tuhan, untuk Tuhan. Kalau kita makan minum, coba lihat Zakaria 7 ayat 6. Ini penting loh, ayat-ayat jarang dibaca ini ayat, kelewat-lewat. Ayat 6 ya. Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, makan dan minum, bukankah apa? Kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Jelas kan? Ketika kita makan, kita minum yang enak-enak, yang manis-manis, yang sedap-sedap. Untuk siapa? Untuk Tuhan? No. Makan minum masuk tubuh kita untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Secara rohani di alam roh. Secara rohani di alam roh, saya ulang. Ketika kita diizinkan Tuhan makan, tapi kita menolak tidak makan dan tidak minum. Tidak Tuhan. Hari ini memang aku punya hak untuk bisa makan dan minum. Tapi aku tidak makan, tidak minum hari ini.
Aku ingin memandang Engkau Tuhan. Karena perintah-Mu, karena Engkau, untuk Engkau. Secara rohani di alam roh yang tidak kelihatan. Saat-saat kita berhenti tidak makan, tidak minum 12 jam itu puasa tidak makan, tidak minum. Itu bagaikan untuk Tuhan, karena Tuhan. Kalau kita makan, minum masuk tubuh, bukan untuk Tuhan, untuk diri kita sendiri, untuk kesenangan kita. Tapi kita mau senangkan Tuhan hari ini dengan cara ini. Firman loh yang ngomong ini, saudara ya. Memang asing istilah yang saya sampaikan pada saudara, puasa kok untuk Tuhan, mana ada. Ya ini firmannya yang bilang, adakah kau sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Aneh juga ya firman dalam mengajar. Tapi ini Alkitab katakan, karena Tuhan. Semuanya kalau karena Tuhan, memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong setiap kita. Saya tambah satu ayat. Lihat Yoel pasal 2 ayat 12-14. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku, zamannya Nabi Yoel, dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Kekurangan gereja Tuhan seringkali miskin air mata ya. Gak pernah mengalami lawatan Tuhan. Lihat pada waktu itu ayat 12 situasinya Israel terpuruk, miskin, bangkrut, gagal panen, gak ada yang dimakan. Ada 4 macam belalang ya, belalang pangerip kayak ulat, makan daun, makan kulit pohon, dahan-dahan pohon dimakan. Lalu belalang apa namanya itu, pelompat, itu makan buah, belalang pindahan ya, itu makan batang-batangnya. Lalu belalang apa itu namanya, pelahap, itu makan akar pohon, habis semua. Buah dimakan, daun dimakan, dahan, kulit, batang pohon, akar dimakan, habis semuanya. Dari gandum, buah anggur, buah zaitun, buah ara, semua tidak ada yang dimakan. Gagal panen total. Satu pun buah atau gandum gak bisa dimakan. Miskin, menderita. Yoel katakan kembali kepada Tuhan, berpuasa. Apa yang terjadi? Koyakkanlah hatimu dan janganlah pakaianmu. Puasa zaman dulu kan suka merobek pakaian. Kita gak perlu begitu. Hati kita yang dikoyakkan. Sudah tinggalkan Tuhan. Kalau Anda mau gak kembali seperti anak terhilang kalau dia tetap di kandang babi, saya pastikan dia akan mati di sana. Gak bisa makan. Dia kembali kepada bapaknya kan. Dipulihkan semuanya. Dia ingat sama bapaknya karena bapaknya dia balik. Kalau toh ada hancur, bukan karena kehancuran kita, tapi karena taat sama Tuhan. Ternyata Engkau sumber hidupku Tuhan. Mau dipulihkan seperti Israel, lakukan. Dikatakan begini, saya baca, saya mungkin langsung baca ayat 14 ya, biar loncat langsung cepat ya. Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat. Puasa itu bisa terjadi begini, kalau karena Tuhan, fokusnya karena Tuhan, dia bisa berikan berkat sama kita, menjadi korban sajian, korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Saya gak sempat catat, coba langsung lompat ayat 16 boleh multimedia, ayat 16 sampai 19 ya. Kumpulkanlah bangsa ini, ketika mereka hancur, Yoel berkata begini sang nabi, kumpulkan bangsa ini, kuduskanlah jemaat. Doa puasanya kolektif seperti di gereja hari ini jam 5 nanti sampai jam 6. Berkumpul jemaat Tuhan, himpunkanlah orang-orang tua, papa mama, kumpulkanlah anak-anak sak keluarga berpuasa, bahkan anak-anak yang menyusu, baiklah pengantin, ya pengantin baru, laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Ini puasa, kehancuran terjadi, tapi mereka berbalik sama Tuhan. Caranya bagaimana? Seluruh keluarga berpuasa. Ya, bahkan masih bayi kan gak bisa berpuasa, tapi sama-sama datang berdoa kepada Tuhan. Lihat ayat yang ke-17. Apa yang terjadi? Baiklah para imam, termasuk imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan yang mendengar firman Allah, seluruh pelayan-pelayan Tuhan di GSPD Jombang, jangan lupa hadir nanti. Jangan sampai kamu udah berpuasa, pelayan Tuhan yang melayani di gereja ini. Datang pelayan Tuhan, imam-imam di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa ini, di manakah Allah mereka? Saya baca terus ya, 18 ya. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan ia belas kasihan kepada umatnya. Lihat ayat 19. Tuhan menjawab lewat doa puasa, katanya kepada umatnya, sesungguhnya perhatikan hasil doa puasa, aku akan mengirim kepadamu gandum. Tadi nggak ada gandum, dikirim gandum, anggur dan minyak,
dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Sekali lagi ayat 20. Ayat 20 dikatakan apa? Yang datang dari utara akan kau jauhkan, dan seterusnya. Anda baca sampai di rumah, tidak berhemat lagi. Dikirimkan hujan, dikirimkan panen, gandum, anggur limpah, sampai makan kenyang, tidak kekurangan lagi. Artinya apa? Dipulihkan Israel. Kapan dipulihkan? Ketika hari itu mereka setting diri kita, bukan memandang kegagalan, bukan memandang gini, aku udah dosa, udah salah, cuman menyesali dosa, sudah membelakangi Allah. Enggak, mereka setting sekarang, kita mesti bangkit. Sekarang memandang muka kita kepada Tuhan, cari Tuhan, datang di rumah Allah. Sak keluarga mereka semua datang.